الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adab yang ke-15 daripada hari Jumat. Sekalian engkau banyakkan membaca salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dan malamnya, yaitu terlebih daripada hari yang lainnya, karena kelebihan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihan membaca salawat itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati samanina marratan ghufira lahu junubahu samanina sannatan. Jadi adab kita yang ke-15 daripada hari Jumat itu ialah kita memperbanyak salawat daripada hari-hari biasa. Jangan membaca salawat seminggu sekali aja. Jangan kada bersalawat ke hari ini, kada guru aja menunggu hari Jumat jain aja. Nah, salah juga itu. Jangan hari Jumat diperbanyak membaca salawatnya. Ibarat hari yang lain itu 100, ini tambahi 500 kah 1000 kah, kada berhitungan lagi. Kalau hari Jumat, nah itu banyak membaca salawatnya. Jadi kada perlu berhitungan kalau hari Jumat itu. Jadi kita perbanyak salawat hari Jumat. Malam lawan siangnya. Jangan sampai kurang salawat itu. Tapi mun hari Jumat ini bila kita hendak beramaliyah itu ada aja godaannya. Nah itu pasti ada godaannya. Setiap kita meniatakan hendak beribadah itu ada aja. Panci lah buntus, sandal lah pagat itu, jadi diurus putar-putar itu aja, kada sempat baca salawat. Padahal membaca salawat itu biar kada apa-apa, kada apa-apa aja, biar sambil di berjalan kada apa-apa. Nah ini sembahyang sambil berjalan boleh lah guru, boleh aja. Sembahyang sunat boleh sambil berjalan, sembahyang waktu perang boleh aja sambil berjalan. Tapi mesti berudu. Kalau salawat ini kada berudu-uduan, baca aja salawat asal jangan dalam wisi ya. Sambil mahajan misalnya lah, Allahumma sholli, hancur muha salawat Allahumma sholli. Jangan. Di dalam wisi kada boleh. Pembacaan kada boleh di dalam wisi lah. Baca salawat boleh aja, orang haid boleh aja baca salawat, asal jangan salawatnya yang mengandung bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an. Jadi perbanyak salawat. Kenapa jadi disuruh kita tuh banyak membaca salawat di hari Jumat? Ujar Nabi, man shalla alayya fil yaumil jum'ati samanina marratan ghufira lahu dzunubu samanina sannatan. Barang siapa membaca salawat di hari Jumat, berapa kali dia membaca? Sebanyak 80 kali membacanya, maka diampuni dosanya sebanyak salawat 80 tahun. Wan kayak apa? Kan berapa umur sudah? Umur berapa? Ya, umur berapa nih? Anu, Paman, pian berapa umur sudah? Umur berapa? Berapa? 64. Nah, baca salawat 80 kali diampuni dosa 80 tahun diampuni. Mbah itu berdosa aja lagi lah guru jawab. 80 tahun umur diampuni Allah Ta'ala bisa membaca 80 kali hari Jumat. Ada yang memadahkan ketika kita itu datang di hari Jumat itu masuk masjid, baca pokoknya 80 kali, subuh kah 80 kali, kalau subuh 100. Dizuruhlah kalau setiap pagi itu 100 kali kita membaca, bagusnya. 80 tahun kita diampuni dosa kita itu. Umur misalnya 65.
Nah, labihan berarti. Labihan berarti. Orang yang membaca salawat 1000 kali kan haram jasaduhu ala nar. Diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya dia itu api neraka. Itu yang kalau 1000 kali. Kalau bisa 1000 kali sehari. 1000 kali sehari. Sebenarnya setumat jabang lah. Cuma kulir kita muntung nih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu cuma aja 1000. Apalagi direkam aja. Kurangnya berdiamnya, rekamannya namain. 1000 kali. Berapakah? Pokoknya di hari Jumat itu perbanyak membaca salawat. Jadi baca dalail kah? Nah, ada tahu guru dalail aja. Membaca salawat yang selain daripada dalail. Salawatnya apa? Salawatnya di dalam kitab lain disebutkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Tertentu salawatnya kalau di dalam kitab lain. Nah, kalau di sini kan disebutkan bacaan salawatnya apa? Yang penting 80 kali. Kalau di dalam kitab lain ada tertentu salawatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Itu bacaannya lah di dalam kitab lain. Itu adab yang ke-15. Adab yang ke-16 di hari Jumat itu ialah yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus sembahyang, lagi tiada sah sembahyang melainkan sembahyang tahiyatul masjid, 2 rakaat atau 2 rakaat sunat Jumat. Pada ketika itu ketika ia masuk ke dalam masjid, dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab yang bang, maka yaitu sunnah hukumnya. Jadi kalau khatib itulah, kalau rumahnya parak masjid itu disunatakan khatib itu datang langsung masuk naik ke atas mimbar, itu sunat hukumnya. Kalau rumahnya parak, misalnya parak sini aja nah, itu dia sembahyang sunatnya disunatakan di rumah. Jangan rumahnya di Kujan nunggu ajan dulu aja. Khatib di sini misalnya lah, jawabannya pas datang sini orang sembahyangan dah. Itu aja kayak itu. Jadi kalau khatib itu parak rumah, jadi dia datang tuh langsung naik ke atas mimbar. Itu disunatakan yang seperti itu. Seandainya hendaknya sembahyang, hendaklah sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat jersidin. Kalau kada sembahyang di mana tadi itu, kada sembahyang di rumah, misalnya dia datang langsung masuk, itu si khatib itu sunatlah datang belambat. Khatib nih sunat datang belambat. Maksudnya dilambat langsung naik ke atas mimbar itu nah sunatnya. Ini nih si makmum yang rancak terlambat itu. Makmum yang rancak, khatibnya anak selesai dah nyarinya datangan. Itu kita biasanya tuh ada disunatakan, kita tuh disunatakan sungsung datang. Kalau jemaah, kalau khatibnya anyar landung. Nah, baru hendak naik ke atap mimbar baru dia disunatakan datang. Itu kalau khatib. Sampat aja dulu hatib berarti bersinggah-singgah dulu nih aja. Jangan bersinggah-singgah kemana-mana. Nah sunat hukumnya datanglah. Jadi kalau jersidin datang itu misalnya pas orang ajan, kada disunatakan sembahyang sunat. Menyahut sembah ajan aja makruh hukumnya. Sembahyang berkata-kata makruh. Berkata-kata itu makruh jersidin. Makruh ketika itu berkata-kata melainkan menjawab bang jersidin ajan. Maka yaitu jersidin sunnah hukumnya. Datang kada sembahyang ajan. Jangan sembahyang kalau orang lagi ajan. Kata Faqihi rahimahullahu ta'ala di dalam Sarah Bidayatul Hidayah, nukila daripada Imam Ghazali dan Imam Harmain rahimahullahu ta'ala, haram atas orang yang umpat kaul. Apa itu? Orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu berkata-kata. Nah, itulah kalau pas Jumatnya tuh orangnya berjumatan tuh cuma 40. Maka bila orang itu pas 40 tuh haram berkata-kata orang itu. Kan Imam Syafi'i itu mensahkan Jumat itu 40 atau 41 sah Jumat itu. Dalam artian sah kita melaksanakan Jumat itu bila bilangan Jumat itu 40 orang atau 41 dengan inya. Kaul yang mu'tamadnya 41. Tapi boleh ja 40 dengan kita. 40 dengan kita. Nah, di sidin kalau pas orangnya itu 40 itu jangan berkata-kata haram hukumnya.
Kepandiran 40, khatibnya gerumong-gerumong di atas. Ini orangnya kepandiran. Wajib itu mendengarkan rukun khutbah. 40 inilah orang yang mukim, ingatkan. Orang yang mukim, yang penduduk asli sini 40 sah satu Jumat. 40 penduduk asli. Kalau misalnya sini kurang 30 aja, kurang kujan menambahi ke sini jadi 40, ada sah Jumatnya. Kalau mengambil kaul yang mu'tamad yaitu 40 tadi. 40 jamaahnya bertiga 6 tuli kada sah juga Jumatnya. Kenapa? Kada dihitung yang 3 itu walaupun ahli mukim. Kenapa? Karena rukun khutbah itu wajib didengar oleh orang 40 itu. Wajib didengar oleh orang 40. Bertiga tuli. Nah, itu kada sah Jumatnya kalau mengambil kaul yang 40 tadi itu. Atau berlima nanta guring. Nah, itu kada mendengarkan rukun khutbah. Pian itulah yang wajib didengarkan itulah alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Habis itu ayat Al-Qur'an hanya doa Allahumma firli muslimin wal muslimat. Itu je pian dengarkan. Kalau 40 itu sisanya tuh hatib bermamai kayak apa lagi kada jadi urusan kita. Yang penting 40 itu pian dengarkan yang itu 5 nih lah. Rukun khutbah ngarannya. Dan itu wajib bahasa Arab. Kada boleh misalnya naik ke atas mimbar, segala puji bagi Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, itu kan bahasa Indonesia namanya. Marilah kita bersalawat kepada Nabi. Kada boleh. Harus Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harus jelas Muhammadnya itu. Pian tuh khutbah tuh ringan aja sebenarnya. Biar pian kada usah mikirkan tiknya apalah. Mencari ke pasar, tuhuk 5 toko buku dicari aja. Adalah berjual buku khutbah aja. Ada deh jurang. Pindah pulang. Pas dapat, pas ampihan orang Jumatan. Itu hatibnya lah. Hatib ini. Kada usah 5 cuma khutbah pian lah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Ittaqullah. Amma ba'du. Faija quri al-Quran pastami'u an situ la'allakum turhamun. Ya, sudah pian. Pertama itu mau khutbah sudah, khutbah kedua itu pulang diulangi hanya ada ditambahi kena Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sudah. Itu sah khutbah tadi itulah. Kalau panggilnya misalnya di kampung pina bagus pakaian kan pina surban pas teka hulu sana situ nah jurang ada hatib hanyar ini bolehlah hatibnya dari luar boleh aja asalkan jamaahnya itu lebih daripada 40 tadi. Nah itu khutbah. Ini hatib itu disunatakan berpakaian putih lah. Kita Jumat tuh berpakaian putih sunat. Berpakaian putih apalagi hatib. Berpakaian hirang seberitaan kupiah aja nang putih. Kawan ni bingung teh cacakan mau khutbah ni siapa aja kawan. Pakaiannya hirang seberitaan surbannya hirang. Jolun lihat umah jolun kepalanya putih, kupiahnya putih. Aneh. Mun pian ada mau melihat itu pasti sama dia. Ya kita aneh aja, tapi bagus saja asal ada yang putih. Jumat itu jangan sampai ada yang putih. Adalah pakaian kita yang putih mengerjakan yang sunnah namanya kita. Niatakan memakai yang putih itu adalah sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Jadi bagusnya kalau khatib itu jangan kada berpakaian yang putih kalau bagus. Karena itu bagian daripada ketakwaan itu ialah melaksanakan sunnah. Kan kita mengkhutbah itu ittaqullah aja. Artinya menyuruh orang bertakwa. Salah satu ketakwaan, bentuk ketakwaan itu ialah mengerjakan yang sunnah. Terutama di hari Jumat. Karena itulah kita itu berpakaianlah yang putih, membuktikan kita itu melaksanakan perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berpakaian putih. Sunnah hukumnya pakaian putih. Jadi kita itu berpakaian itu mendapatkan pahala. Kalau diniatakan misalnya pakaian putih yang paling disukai Nabi putih, pakaian putih niatakan bahwasanya kita itu mengamalkan sunnah. Habis itu berselendang kah, bersurban kah, itu niatakan adalah sunnah Nabi hukumnya, sunnah, melaksanakan sunnah. Haram atas orang yang 40 yang jadi
dengan dia Jumat berkata-kata. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahumullahu taala yaitu makruh juga. Jadi menurut Imam Rafi'i dengan Imam Ahmad dengan Imam apa tadi? Imam Rafi'i dan Imam Nawawi makruh saja berkata-kata kalau nya 40 tadi itu. Dan sunat mendengarkan akan khutbah, membaca khutbah, khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang, jangan mengerjakan apa-apa maksudnya kepada yang lainnya, melainkan jikalau ia jauh dan tiada mendengar akan khutbah, maka ketika itu sunat ia masgul, sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya jauh kita ini daripada khatib, kita ini disunatkan membaca Quran, kadang mendengar khatibnya mengkhutbah, baca Quran, baca salawat dan zikir jersidin. Itu kita ini kalau kada belajar lalu orang mengikuti tasbih itu perbuatan sia-sia itu jar. Kada sia-sia mengikuti tasbih. Waktu Jumatan mengikuti tasbih. Salawat kita kemudian di salawat sallallahu alaihi wasallam. Menyaringnya tak mengganggu orang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kulit pulang kawan dia putar-putar sallallahu alaihi Muhammad. Itu mengganggu orang. Namanya khutbah. Dan kalau kita berdiam dia baca salawat, adalah itu dijersidin kalau pada mendengar khatib tadi atau jauh daripada khatib tadi, mau khutbah tadi. Sunat jersidin disuruh kita itu membaca akan zikir dan membaca Quran dan berzikir ataupun bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya. Jadi boleh je kita tuh berdiam membaca adalah walaupun kita itu kada boleh lah menagur. Kalau ada kekanakan yang ribut itu di hari Jumat itulah sebelum dia khatib mengkhutbah itu kita menagurnya. Waktu khatib belum mengkhutbah menagurnya. Diam. Sudah? Itu. Jangan waktu khatib menagurnya, laga namanya sia-sia. Walaupun kita mengatakan ansit ya, berdiam. Cilingi. Nah, itu laga juga namanya. Kalau khatib sudah mengkhutbah. Kalau belum mengkhutbah kada apa-apa, tagur kada apa-apa. Nah, itu ditagur kekanakan yang ribut. Hanyar salam khatib ialah ribut dari belakang ulun dengar. Berebut bungkusan nasi. Umat je ulun. Hanyar salam habis. Yang diiga ulun ni kekanakan juga pian. Nya ada sampai salam nya menggawir kawannya. Nya cepati nya. Tapi tak halang orang masih sembayangan. Di belakang itu orang kada sabar ke kawanannya. Kada sabar ke kawanannya hendak membagi nasi. Nah, bagusnya kalau ada bagi nasi itu ada orang nama ngatur membaginya tuh. Jadi kada mengganggu. Kekanakan tuhnya fokus ke atas meja itu aja matanya ambil sembahyang kan nanya. Kalau kawan diiga nih mat bedahulu nanya. Mama isyarat lawan kawannya itu ya tuh. Isyarat belum lagi imamnya tuh membaca at-tahiyat tuh kanyaringan ya imam. Pandangan kekanakan ini fokus ke situ angkatnya assalamualaikum. Apa deh nyebukah langsung ke atas mengambil nasi. Itu ada beberapa masjid Bang ulun tahu lah. Iya. Paham di sini termasuk di sinilah. Termasuk lah lah. Iya itu. Aku tanggung jawab tuh bukan panitia masjid sini tuh. Abut di belakang tahambur nasi. Maka ambil tuh ada sebuting pian 2-3 buting aja. Ya lo diangkatnya tapihnya nih ada bersilar panjang pulang silawar simpaknya tuh kelihatan. Yang penting dominasi itu jadi bagus sih ya. Bagusnya tuh tertib Bang lah, tertib. Jadi orang nambah sedekah itu benar-benar artinya sampai sedekah sidin kada sia-sia. Adapun yang ke-17, jadi adab yang ke-17 daripada hari Jumat itu aja apabila selesai daripada sembahyang Jumat maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali. Seperti biasalah membaca Fatihah 7 kali dan qul a'udzu birabbinas 7 kali dan qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Nah, inilah qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbinas 7 kali dahulu daripadanya itu berkata-kata sebelum daripada berkata-kata. Jadi baca Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan qul a'udzu birabbinas 7 kali. Itu batis kada boleh dipindah lah. Batis kita kada boleh dipindah dalam kitab lain. Itu. Jadi kalau kita membaca itu jangan bersila. Kayak tahiyat akhir tuh tahiyat akhir itu jangan berpindah. Pian mengetahui imam tu alim kadanya tu di situ pian.
Mengetahui imam itu alim kada, mengetahui kada ada hari Jumat itu di situ pian, mengetahuinya, mengetahui bahwasanya sesuatu yang disunahkan. Habis Jumat itu membaca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, tanpa menggisir batis dan kada bepandir. Kada bepandir dulu. Jadi tetap je batisna sama tahiyat akhir bang nah. Selesaikan baca itu sampai 7 kali. Sama dengan habis maghrib. Kita itu kalau berwiridan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu jangan diubah batis ini sampai 10 kali kita membaca itu. Karena itu ada padilahnya tersendiri. Ada padilah keutamaannya tersendiri. Nah, itu kita perlu tuh mengetahui. Lain kita langsung berwiridan pindik, dirubah aja kada apa-apa. Nah, itu kalau kita berwiridan pindik. Itu salah satu padilatnya kita membaca tadi. Maka yang demikian itu memelihara akan dia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumat kepada Jumat yang lain. Jadi orang yang membaca Fatihah 4 tadi 7 kali itu dia tuh dipelihara antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang. Dipelihara dari perbuatan yang kada jahat dan orang berbuat jahat lawannya kada bisa. Itu padilatnya. Artinya itu salah satu dinding daripada diri kita. Pendinding diri kita daripada orang yang hendak berbuat jahat lawan kita. Jadi kada bisa kalau kita membaca tadi Fatihah 4 tadi 7 kali setelah kita itu sembahyang Jumat. Tapi syaratnya jangan bepandir lah, jangan bepandir. Seperti itu. Nah, itu salah satu keutamaannya. Dan lagi memelihara ia akan bagimu daripada setan, dan baca olehmu kemudian daripada itu. Jadi syaitan pun kada bisa mengganggunya, menggodanya kalau membaca tadi itu. Artinya kita tuh terpelihara daripada perbuatan baik, godaan syaitan terpelihara, dan orang berbuat zalim pun terpelihara, dan kita pun kada akan berbuat nang kada baik jersidin dengan sebab membaca tadi Fatihah 4 tadi 7 kali setelah sembahyang Jumat. Dan kata beliau sunat pulang kita itu membaca daripada itu sesudah kita membaca Fatihah 4 tadi, membaca Allahumma ya Gani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatika wa bifadlika aman siwak. Ini dibaca lah. Itu doa rancak itu. Ada yang mengatakan 7 kali juga membacanya itu. Ada yang mengatakan 5 kali membacanya itu habis Jumat. Makanya imamnya rancak itu baca itulah. Sebahagian imamnya membaca Allahumma ya Gani ya Muhammad ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'asiyatika wa bifadlika aman siwak. Itu biasanya dibaca oleh imam kalau kita berjamaah biasanya itu. Bahanu kada dibaca imam. Padahal yang disuruh itu adalah kita membacanya 5 kali membacanya habis sembahyang. Dan tersebut di dalam Syarah Minhaj dinukil daripada Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin man waghaba ala hajihi du'a aghnahullahu an khalqihi wa rajakahu min haitsu la yahtasib. Orang yang mengekalkan membaca doa ini doa yang tadi itu dibaca senantiasa membaca itu, kada menunggu hari Jumat, kada menunggu membaca itu hari Jumat, maka orang ini ujar Allah Ta'ala akan dikayakan daripada segala makhluk. Artinya kada berhajat dengan makhluk. Bila kada berhajat dengan makhluk berarti sugih. Dan diberi rezeki kata beliau yaitu bin haitsu la yahtasib. Rezekinya kada disangka-sangka ada. Artinya kada susah mencari rezeki kalau membaca mengamalkan ini. Catatakan guru aja itu aja. Nah, ini minta catatakan haluan. Kada usah dicatat ini Allahumma ya Gani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa bi fadlika aman siwa. Nah, itulah mengamalkan ini jeresidin diberi Allah Ta'ala rezeki nang kada diduga-duga dan dikayakan daripada segala makhluk mengamalkannya ini. 5 kali bacanya biasanya. Bacanya adalah baca amaliyahnya ini. Nah, itu sidin. Mengamalkan ini mengamalkan yang ini. Barang siapa jadi sidin
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'alimukum kalimatin law kana alaika mislu jabalin sabirin dainan ada'ahu Allahu anka Allahumma qfi bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Nah, ini bagus lagi bacaannya, sama dengan tadi tapi lebih pindik, ujungnya aja diambil. Ujar Sidin, ya Rasulullah, hendaklah ikam kuberitahu bacaan. Beberapa kalimat yang dibaca, apabila dibaca ini walaupun ikam tuh berisi hutang ya Rasulullah, kayak gunung Sabirin ngarannya. Gunung ngarannya Sabirin, lain ngaran orang lah. Ngaran gunung itu kan ada gunung Uhud, orang macam-macam lah. Tapi ini di sana situ dikenal orang ma'ruf di daerah Makkah itu gunungnya namanya Gunung Sabirin namanya. Gunung Sabirin. Nah, itu jadi Sidin, apabila orang ini mengekalkan akan doa ini walaupun utangnya itu sebesar gunung Sabirin tadi, itu ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Utangnya tadi dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Apa itu doanya? Allahumma qfi'ni bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Sama yang tadi juga doanya, cuma ujungnya aja diambil. Kadada nang di awalnya Allahumma ya gani itu kadada. Langsung aja ujungnya aja diambil. Allahumma qfi'ni bihalalika. Ya Allah, cukupakan rezeki ulun ini dengan yang halal, yalah, daripada nang haram. Allahumma qfi'ni halalika an haramika. Ya Allah, cukupakanlah rezeki ulun ini nang halal daripada nang haram. Artinya jangan nang haram masuk wan ulun. Nah, wa aghnini bi fadlika aman siwak, dan kayakan ulun ini dengan rahmat engkau, dengan karunia engkau daripada segala makhluk. Itu aman siwak, selain daripada engkau, berarti seluruh makhluk. Artinya ulun ini kaya akan Allah Ta'ala dengan anugerah engkau selain daripada makhluk yang lain. Artinya berharap dengan Allah Ta'ala aja. Nah, itu kada berharap dengan makhluk yang lain. Kayakan ulun dengan karunia engkau aman siwaka, selain daripada engkau. Kalau bahasa Indonesianya itu, ya Allah, cukupakanlah rezeki ulun yang haram, yang halal, jangan yang haram. Dan kayakan ulun ini daripada segala makhluk selain daripada engkau. Nah, itu maksudnya kalau bahasa Indonesia. Nah, membaca ini Sidin, walaupun hutang kita tuh sebesar gunung Sabir tadi, tetap dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Artinya ini apa? Amalan supaya lunas hutang. Ya, amalan supaya lunas hutang dan sugih. Yalah, amalan supaya lunas hutang dan sugih. Artinya, nah ya adalah dan hendaklah, ya sudahlah. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa fadlika aman siwak, bacaannya lah. Nah, itu bacaan kita kalau Isya kah? Belum loh. Sudah Isya kah? Sudah? Belum. Sudah. Bina ungut berait ini sudah ya. Jangan Isya kah ini ya? Isya ya. 4 jam mana itu? Adab yang ke-18 daripada hari Jumat. Sunnah engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumat itu 2 rakaat. Sunat Jumat 2 rakaat habis sembahyang Jumat. Yaitu sunat muakkad hukumnya. Sunatnya sunat sangat disuruh. Jadi habis sembahyang Jumat itu sembahyang sunat 2 rakaat. Atau engkau sembahyang 4 rakaat. Sama sembahyang sunat zuhur juga. Kita tuh kan sembahyang sunat zuhur boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Sembahyang sunat zuhur. Nah itu. Yang 2 rakaat sunat muakkad dan 2 rakaatnya gairu muakkad pada fikih. Jadi kalau yang 2 rakaat itu sunat muakkad, kalau yang 4 rakaat, yang kedua rakaat sesudah tadi itu kita mestinya 4 rakaat, yang 2 rakaat ya yang muakkad, yang satunya kada muakkad. Dalam artian kalau kita sembahyang sunat Jumat itu 4 rakaat dibagi dari 2 kali salam, maka salam yang pertama 2 rakaat pertama itu yang muakkad, yang keduanya itu kada muakkad. Itu maksudnya lah di dalam ilmu dia. Atau engkau sembahyang 6 rakaat, nang 2 gin susah, apalagi 6, ya lah. Berdahulu terus pada orang, boleh hanya imamnya salam lah ya. Ayolah, langsung aja lagi. Maksudnya mengulih ke belakang tuh mencari lorong, mencari jalan. Pas biar, oh ya sudah kawan sudah jadi sudah. Itu datang talambat, bulik cepatnya itulah kita adalah.
Itu sembahyang sunat Jumat. Maka sekalian itu sunat muakkad pada mazhab ahlu tasawuf. Nah, maka seberatan itu jadi nang 4 rakaat kah, nang 2 rakaat kah. Kalau orang ahli sufi, ahli tasawuf seberatan muakkad kada muakkadnya. Semuanya muakkad. Kalau menurut orang ahli sufi. Nah, karena sekalian itu tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau orang ahli tasawuf itu orang beribadah ini nang sunat biasa gini. Orang kayak wajib. Kayak wajib. Ada kita nih belajar ilmu tasawuf nang wajib gen, kada kayak wajib. Tuh bedanya kita tuh belajar orang ahli tasawuf itu lah belajar ini nang sunat tuh nang kayak wajib, mengerjakannya tuh nah kayak wajib, bersungguh-sungguh bujur dan bahimat. Itu orang ahli tasawuf. Ada kita nih belajar ilmu tasawuf dasar bujur, perai lalu sembahyang. Kada dah hendak bergairah sembahyang. Itulah biar perlu perhatikan lah belajar ilmu tasawuf ini. Belajar ilmu tasawuf ini perlu pian perhatikan. Pertama gurunya diperhatikan. Orang yang belajar ilmu tasawuf ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Untuk lebih mengenal Allah Ta'ala. Bukan mengenal Allah Ta'ala lalu ampih sembahyang. Salah. Luput. Ini banyak orang belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat ini. Imba menyembelih ayam di 3 ikung ayam jago. Ampihan isuk sembayangan. Banyak tuh kejadian. Belajar ilmu ma'rifat inilah mengenal diri kita ini. Mengenal diri kita untuk mengenal yang menjadikan kita ini. Itu caranya mengenal itu bukan belajar lah. Nyatakan lah. Belajaran tengah malam. Belajaran tengah malam ilmu ma'rifat inilah. Belajaran tengah malam. Itu belajar itu bukan ma'rifat. Paham lah bian? Orang yang belajar itu belum tentu ma'rifat. Sedangkan orang yang mengamalkan itu belum tentu mencapai ma'rifat. Nyatakan itu orang berzikir itulah. Kita tuh berzikir. Orang yang berzikir itu belum tentu ingat. Banyak ya orang yang berzikir sampai terliur la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa harga sawit, berapa harga macam-macamnya diingatakan di dalam hati. Belum tentu ingat berarti. Muntung itu berzikir, tapi hati ke lain. Itu banyak. Ada pian aja waktu sembahyang khusyuk Allahu Akbar. Ramai waktu sembahyang. Dan diingatakan tuh bukan tawajuh kepada Allah Ta'ala. Sandal tigir ku nih, nah kalau hilang. Mandak dibuncuk, mudahan kekanakan jangan mengambil. Berdoa, kemudahan kekanakan jangan disimpani. Nah itu, kita itu. Kita itu. Jadi belum tentu lah. Belum tentu. Artinya kita belajar ilmu ma'rifat ini, yang bagus itu. Belajar ini berurutan. Ya, belajarlah. Jangan belajar ilmu hakikat, jangan dulu. Belajarlah ilmu tauhid dulu belajar. Main ting buah nikam ni belajar ilmu tauhid aja. Kami sudah ilmu tasawuf, tahulah. Belajarnya gin kami tengah malam buahnya kada dapat enggak buah nikam ni banyak di masjid itu untuk kulit aja itu. Artinya kayak itu. Bujuran. Belajar ilmu hakikat ini bukan berarti masalah tengah malam dan siangnya kada. Belajar itu tergantung gurunya menjelaskan. Tergantung gurunya. Dan gurunya harus paham. Kalau belajar ilmu ma'rifat, gurunya tuh harus ma'rifat dah. Harus ma'rifat sudah. Kada bisa biar mengajarkan ilmu ma'rifat tuh kalau gurunya kada ma'rifat. Baca kitabnya Jasidin bingung. Apa artinya lah Jasidin? Karena apa? Karena yang ditulis orang di dalam kitab ma'rifat itu adalah perjalanan orang ketika orang itu mencapai ma'rifat. Kada bisa orang itu tembus menjelaskan ilmu ma'rifat itu kecuali dia pernah mengalaminya. Dan dia menjelaskan kada terjuju-juju menjelaskannya. Kada bahasa itu gagak kada. Kenapa? Karena ilmu ma'rifat itu apabila kita menjelaskan dia keluar dari dalam kita. Dari dalam diri kita. Sir yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala keluar. Bukan nafsu. Bukan nafsu. Biar menjelaskannya itu bukan nafsu. Kalau nafsu ini kita mengingatkan kayak penjelasannya. Itu kita yang mengingatkan. Kalau ilmu hakikat itu yang sebenarnya kalau orang menjelaskan itu dia akan terbuka sendiri nanti. Basirahnya terbuka. Hazanah ilmu yang diberikan Allah Ta'ala di dalam dirinya ketika dia mendapatkan sir di waktu itu kan ditutup oleh Allah Ta'ala. Manakala dibutuhkan itu terbuka, dia jauh lagi terbuka sir itu. Ilmu rahasia yang diberikan Allah Ta'ala itu itulah yang disampaikannya.
Itu ilmu hakikat itu berbeda lah, bukan nafsu. Kadang kita ini kada bisa menjelaskannya. Karena apa? Karena sirnya tidak keluar. Tidak keluar. Bukan hafalan. Bukan hafalan. Ilmu hakikat yang sebenarnya itu keluar itu bukan hafalan. Kalau dasar-dasarnya itu boleh lah pian hafal. Wujud, kidam, baka, mukhalafatuh lil hadis. Sifat 20. Pian hafal. Tetapi setelah kita mengamalkan, memusahadahkannya, merasamkannya, meyakinkannya, sampai kita terbuka pintu ma'rifah itu pemberian Allah Ta'ala. Ilmunya. Itulah namanya laduni namanya. Sudah mendapatkan ilmu laduni itu pian sudah terbuka namanya hakikat sesuatu. Kayak tukang nih menggawi inilah. Itu sudah dirancangnya. Dirancangnya seperti ini, dirancangnya. Itulah ilmu. Rancangan. Tetapi yang ditemukannya selah-selah yang kada ada di dalam kitab rancangan itu ketika dia mengamalkan, itulah namanya laduni. Ini harus ke ini kada sesuai. Dengan rancangannya pas saja rancangannya itu. Tetapi ini harus ke ini kada mampu seperti ini. Itu diberinya ilham. Harus seperti ini. Itu tidak ada di dalam bukunya tertulis. Begitu juga kita itu. Kalau sudah mencapai kemakrifahan itu, ilmu itu bukan dari guru lagi. Tetapi langsung warid yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap diri kita. Sehingga kita itu merasakan lezat. Merasakan ilmu itu kita mendengarkan akan ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kita. Itu kada ada lagi tercantum di dalam kitab. Kada ada. Karena kita merasakan ilmu itu mengalir, meliputi akan tubuh kita. Itulah ilmu namanya, laduni namanya. Ilmu sir namanya. Sir yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Itulah ilmu itu. Jadi belajar ilmu hakikat, pian hati-hati. Yang pertama, gurunya dilihati. Gurunya dilihati. Yang kedua, kita itu jangan terlalu banyak belajar rakam. Mungkin pian mengerti maksud ulun rakam ini. Istilah-istilah. Wah, diriku ini adalah Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Allah, alif, lam, alam awal, lam akhir, ha, Allah. Sujud Muhammad. Itu cara mengenal diri namanya di dalam rakam. Belajarlah pian itu cara memanakannya itu. Muhammad itu yang mana nengaran Muhammad itu? Apakah bentuk mim, ha, mim, dal itu Muhammad apa sebijian? Atau secuil daripada diri kita itu yang namanya Muhammad? Itu perlu pian pelajari. Ini kada bisa kita kalau kada terbuka sirnya itu. Kada bisa kita paham. Yang kedua. Yang ketiga bahwasanya kita itu hendaklah belajar itu dengan amaliyah. Cara mengamaliyahkannya. Apalagi belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid itu pian harus dengan cara amaliyahnya, bukan dihafal. Dihafal mengerti, diamaliyahkan. Sehingga dengan amaliyah itu kita terbuka nanti rahasia daripada itu sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu. Terbuka sendirinya. Dan kita paham dengan sendirinya. Paham dengan sendirinya. Itu paham dengan sendirinya nanti. Karena apa? Karena yang melajari kita itu adalah langsung diberikan ilham oleh Allah Ta'ala. Kita itu belajar tadi itu. Dengan mengamalkan tadi itu. Belajar, diamalkan, lalu baru kita mendapatkan namanya nur daripada ilmu itu. Atau terbukanya daripada sifat-sifat Allah Ta'ala terhadap diri kita tadi itu. Nah itulah perlu kita belajar. Dari belajar itu dilihati gurunya. Yang kedua, jangan terlalu banyak mengingatakan kalau belajar ma'rifat itu. Mengingatakan rakam, menghafal, jangan. Langsung belajarnya itu habis kita mengetahui cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya. Seperti ini cara mengamalkannya. Dan cara mengamalkannya itu harus di bawah bimbingan guru. Guru yang membimbing kita. Seperti ini. Nanti kita dalam pengamalan itu akan menemui banyak hal. Banyak keadaan, banyak situasi yang kadang-kadang di luar nalar kita waktu kita mengamalkan itu. Itulah namanya orang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mencapai wasil, dia harus mempunyai wiritan. Sehingga datang warid tadi. Wiritan itu diberikan guru dan diawasi oleh guru. Sehingga orang itu bisa mencapai wasil ilallah. Namanya ma'rifah yang sebenarnya. Nah itulah ma'rifah yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita selamat nanti. InsyaAllah
Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat zahir maupun hajat batin, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha awsi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mohon maaf.